aku menemukan ternyata banyak orang yang bereputasi adalah orang yang paling bodoh. Dan orang yang kurang dihargai ternyata lebih bijaksana dan lebih baik. Orang bereputasi itu ya yang nuduh-nuduh Sokrates, para bangsawan, para teknokrat. Tadi kan ada Anytus, Miletus, Likos. Ini kan orang-orang yang bereputasi semua. Status sosialnya tinggi semua. Orang-orang seperti ini biasanya malah, kata Sokrates, bodoh. Kenapa bodoh? Dia merasa pinter, merasa tahu, merasa bisa. Akhirnya jadi bodoh. Bodoh itu cirinya apa? Tidak bisa diberitahu yang benar. Dijelaskan yang baik ini, yang benar ini mentang. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar, merasa baik, selesai. Mending orang biasa-biasa yang sadar, saya ini awam kok Pak, saya ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Orang seperti ini malah mudah diisi kebenaran, mudah diberitahu. Wong saya ndak tahu, diberitahu ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi orang-orang kelas tinggi ini sulit biasanya diberitahu, karena mereka merasa sudah pinter. Maka kata Sokrates, ternyata orang-orang yang reputasinya tinggi itu sering saya temui malah bodohnya luar biasa. Sementara orang-orang biasa, orang-orang rendah jauh lebih bijaksana dan lebih baik dibandingkan mereka. Ini sindirannya pada orang-orang yang menyerang dan menuduh dia. Maka pledoinya Sokrates, pembelaannya seperti apapun, Sokrates tahu pasti ditolak. Makanya dia justru tidak mati-matian membela bahwa inilah kebenaranku, tapi isi pledoinya semacam mengajarkan pada masyarakat Athena banyak hal. Semacam ceramah terakhir, pelajaran terakhir. Baik, jadi ini fragmen-fragmennya. Nah, dia terus bilang begini, aku pasti punya banyak musuh, dan aku tahu inilah yang akan menjadi kehancuranku. Semua ini saya yakin bukan karena Miletus, juga bukan karena Anytus, tapi karena kecemburuan atau iri dan fitnah yang telah menjadi jalan kematian banyak orang baik, dan mungkin akan menjadi jalan kematian lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Karakternya manusia, karakternya masyarakat memang seperti ini. Jadi sebaik apapun orang, pasti juga banyak musuh, banyak yang benci. Kalau pakai bahasa hari ini, bahkan orang-orang mulia, orang-orang baik, para ulama mungkin juga aulia, itu kan di medsos hatersnya banyak, yang benci mereka banyak. Kata Sokrates, ya ini nanti yang akan jadi jalan kehancuran. Bukan orangnya, kata Sokrates, bukan Miletusnya, bukan Anytusnya. Yang menghancurkan apa? Rasa iri dan fitnahnya. Jadi semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ya, ilustrasinya mereka yang dieksekusi, apakah itu Al-Hallaj kah, apakah itu Yesus kah, apakah itu Sokrates sendiri, atau tokoh-tokoh yang lain dieksekusi sepanjang sejarah kan banyak. Semuanya kan jalurnya jalur fitnah. Dan oleh yang punya kekuasaan diambil yang cocok dengan kepentingan mereka. Nah, kata Sokrates, bukan orangnya tapi kecemburuannya dan fitnahnya. Inilah jalan yang sering menjadi jalan kematian orang-orang baik. Sebelum saya sudah banyak, kata Sokrates, ya setelah saya mestinya lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Era-era Sokrates ini ya era, kalau di Timur Tengah mungkin era-era sebelum Nabi Yahya.
setelah Nabi Zakaria, tahun-tahun itu, tahun-tahun beliau hadir. Jadi era-era Nabi ini kalau mengikuti Ibnu Katsir ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu kan juga meninggalnya karena dieksekusi. Nabi Zakaria bahkan dieksekusi ketika beliau dikejar-kejar, sembunyi di dalam pohon, ketahuan, kemudian pohonnya ditebang, beliau ikut terpotong tubuhnya. Karena memprotes raja saat itu yang ceritanya menikahi anaknya sendiri. Nah, ini pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran itu banyak yang berakhir di jalan eksekusi, kematian. Dipuja, dihargai setelah mereka tidak ada. Akarnya apa? Iri dan fitnah. Maka penting diperhatikan sisi batin dengki, iri, dan fitnah ini. Ini akan menghancurkan. Kalian boleh tidak suka orang, kalian boleh tidak setuju orang, tapi tolong jangan fitnah. Hari ini fitnah itu nama lain dari hoax. Kita kan bertaburan hoax sampai kita sendiri kewalahan. Ada beberapa web situs yang saya tahu concern sekali untuk mengklarifikasi hoax-hoax, tapi kelihatannya suwe-suwe kewalahan mereka. Lebih banyak hoaxnya daripada yang harus diklarifikasi. Yang klarifikasi capek, tidak ada yang bayarin. Tapi produksi hoaxnya lancar terus-menerus dari kubu manapun. Nah, ini bisa jadi jalan kehancurannya peradaban. Secanggih apapun peradaban kita, sedahsyat apapun teknologi kita, kalau akhlak moralitas orangnya tidak memadai, percayalah kecanggihan itu justru akan jadi jalan kehancuran. Yunani yang seperti ini akhirnya tambah lemah, dan dicaploklah oleh Masedonia yang itu sebenarnya kerajaan kecil di bagian utara. Tidak ada yang mempertimbangkan kerajaan ini sebelumnya, tapi karena raksasa-raksasanya lemah karena moralitasnya ambruk tadi. Baik, dan ini sudah diramalkan oleh Sokrates. Baik, terus, wahai orang-orang Athena, kebenarannya adalah hanya Tuhan yang maha bijaksana. Dan dengan tuntunannya dia bermaksud untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan manusia itu sedikit atau tidak berharga sama sekali. Dia tidak bicara tentang Sokrates. Dia hanya menggunakan namaku sebagai ilustrasi. Seolah-olah dia berkata, wahai manusia, dia yang paling bijaksana, seperti Sokrates, tahu bahwa kebijaksanaannya sebenarnya tidak berharga. Nah, bagian ini mengingatkan pada orang-orang sombong, orang-orang yang pintar, orang-orang yang merasa bisa. Semua mereka ternyata kalah debat dengan Sokrates. Sokrates dipandang sebagai orang paling bijaksana, tapi paradok itu harusnya yang paling pintar, paling bijaksana itu paling ngerti apa-apa. Tapi justru cirinya Sokrates adalah dia merasa tidak tahu apa-apa. Kata Sokrates, ini bagian dari peringatan Tuhan pada kalian. Tuhan ingin menunjukkan betapa dia ini maha tahu, maha bijaksana. Kita itu manusia lemah. Kita ini tidak berharga sama sekali di hadapan dia. Makanya dihadirkan aku. Aku yang tidak ngerti apa-apa malah disebut paling bijaksana. Jadi ini semacam menertawakan kalian semua yang pamer keunggulan, pamer wawasan, pamer ilmu. Sementara aku yang bodoh, tidak ngerti apa-apa, menang terus debat lawan kalian dan disebut paling bijaksana.
Ini sindiran Tuhan yang luar biasa pada kita. Karena yang paling bijaksana ternyata yang paling bodoh di antara kalian, yaitu aku. Dan ini cara Tuhan memperingatkan kalian. Nah, mudahnya begitu. Jadi ini kalau didalami ternyata kalimat-kalimatnya Sokrates sangat religius. Kemarin kan kita ngertinya beliau ini sangat rasional. Ya rasional sekaligus religius. Beliau ini memang mengedepankan kejernihan pikiran dan kejernihan nurani. Pengetahuan intuitif tadi. Ini sindirannya yang luar biasa pada orang-orang Athena. Terus, wahai orang Athena, inilah kebenaran itu. Seluruh kebenaran. Aku tidak menutupi apapun. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku tahu bahwa keterus-terangan ucapanku membuat mereka membenciku. Dan bukankah kebencian itu membuktikan bahwa aku mengatakan kebenaran? Ini sebenarnya ingin mengingatkan lagi, justru kebencian-kebencian yang datang padaku menunjukkan bahwa yang aku bawa ini benar. Sehingga orang yang kesenggol terus jadi baper. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ngeritik orang, meskipun yang kita omongkan itu benar, yang tersinggung kan tidak mau menerima. Akhirnya kita yang dimarahi. Kata Sokrates, gampang sebenarnya. Orang terus marah membenciku, sebenarnya itu bukti sederhana bahwa yang aku bawa itu benar. Kalau yang aku bawa salah, orang tidak akan marah, paling diketawain saja. Alah ngomong ngopo itu, mesti gitu. Alah cuma gitu aja. Tidak usah didengerin, dia nggak jelas. Itu kalau yang saya bawa bukan sesuatu yang penting, yang salah, yang ngawur. Tapi karena yang saya bawa ini kebenaran, tersinggung mereka. Karena kebenaran yang saya bawa mengancam mereka, mengancam kedudukan mereka, mengancam kenyamanan mereka. Meskipun mereka tahu itu kebenaran, sementara mereka tidak bisa bantah. Mau bantah gimana? Ketemunya Sokrates. Jadi kalau dikejar-kejar tidak bisa mereka jawab. Sampai menyimpulkan sendiri yang benar ini. Akhirnya terbukti mereka salah. Karena terbukti salah, ya terus jadi benci sama orang yang bongkar kesalahan itu. Saya tahu saya banyak musuh, dan saya tahu mereka membenciku. Tapi kebencian itu justru menunjukkan bahwa yang saya bawa adalah kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Sokrates. Terus dia bilang begini, wahai orang Athena, aku yakin. Kalau ini tentang politik ya. Jika aku terlibat dalam politik, aku sudah pasti hancur. Aku sudah lama hancur pasti. Dan tidak berbuat baik untukmu maupun untuk diriku sendiri. Pejuang keadilan sejati, jika dia berniat untuk bertahan, bahkan untuk waktu yang singkat, harus membatasi dirinya pada kehidupan pribadi dan meninggalkan dunia politik. Ini menarik. Kalian boleh mendiskusikan ini. Kalau ini versinya Sokrates. Karena memang belakangan setelah dia mengabdikan dirinya untuk dunia filsafat, beliau meninggalkan sama sekali dunia politik. Setelah sebelumnya agak aktif termasuk sampai jadi perwira. Kata dia, sulit untuk menggabungkan aktivitas intelektual filosofis dengan dunia politik, versi dia loh ya. Mungkin karena begitu masuk dunia politik, mau tidak mau harus partisan, harus memihak, harus membela. Ketika sudah memihak dan membela, sulit untuk adil. Jadi memang harus ada orang-orang unggulan utama yang membatasi dirinya dari dunia politik biar perspektifnya tetap jernih.
Karena kalau semuanya masuk, jangan-jangan ya terus dunia kehilangan potensi besar kejernihan. Ini versinya Socrates. Makanya dia mengingatkan ini. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini saya tidak main politik, saya murni berhubungan dengan kebenaran. Tidak ada hubungannya membela siapa, memihak siapa. Dia dituduh berhubungan dengan rezim lama, tiran lama, tidak. Bahkan tiran lama pun banyak yang memusuhi dia. Sejak itu saya tidak berpolitik, sudah kata Socrates. Nah, ini boleh kalian bahas. Apa iya sih ketika masuk dunia politik kemudian orang kehilangan kejernihannya? Bisa tidak sih ya berpolitik ya tetap jernih? Ya yang politikus mesti jawabnya bisa. Jadi saya masih jernih kok, mungkin begitu. Tapi ya monggo lah masing-masing introspeksi muhasabah. Atau memang ada orang yang tipikalnya memang masuk politik nyaman dia dan bakatnya di situ, ada yang tidak. Yang merasa tidak jangan nekat, yang merasa berbakat masuklah tapi tetap dengan akhlak dan adabnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tentang hukuman matinya, kata Socrates, orang yang baik dalam segala hal harusnya tidak memperhitungkan kemungkinan hidup atau mati. Dia hanya harus mempertimbangkan apakah dalam melakukan sesuatu dia benar atau salah, dan bertindak sebagai orang baik atau jahat. Jadi pejuang keadilan tadi, orang baik tadi, kalau mau melakukan kebaikan, perhitungannya bukan aku untung atau rugi, atau aku hidup atau mati, tapi perhitungannya ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Jadi saya dihukum mati ya monggo saja, meskipun saya anggap itu salah. Wong saya tidak punya kekuasaan untuk itu, tapi hukuman mati bukan pertimbanganku untuk melakukan sesuatu. Kalau itu kebenaran atau kebaikan, ya saya jalankan. Bahwa nanti efeknya mungkin sampai dihukum mati, ya monggo saja. Itu maksudnya itu. Jadi ini ketika ada yang tanya ke Socrates, apa kamu tidak membayangkan melakukan itu bisa dihukum loh, bahkan sampai mati. Loh, kalau menurutku itu kebenaran, kebaikan, ya itu yang aku ambil. Karena orang baik itu tidak memperhitungkan hidup mati atau untung rugi ketika memutuskan sesuatu, tapi benar salah atau baik buruk. Jadi ini di antara jawabannya Socrates terhadap hukuman mati. Jika ada yang bertanya, apakah engkau tidak merasa menyesal Socrates karena telah melakukan serangkaian tindakan yang menempatkanmu dalam bahaya hukuman mati? Aku mungkin akan menjawab dengan jujur, kamu salah temanku. Jika kamu berpikir bahwa seseorang yang berharga harus menghabiskan waktunya untuk menimbang prospek hidup dan mati. Dia hanya memiliki satu hal untuk dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan apapun, yaitu apakah dia bertindak benar atau salah, seperti orang baik atau orang jahat. Jadi melengkapi yang tadi. Apa engkau menyesal? Ya ndak. Wong ya memang itu ndak jadi pertimbanganku. Pertimbanganku itu apakah ini baik atau buruk, itu saja. Jadi ketika teman-teman ngaji ke sini, ya memang tahu ngaji ini baik, ndak mikir macam-macam. Ndak mikir nanti di sini tehnya cukup apa ndak mikir nanti ketemu yang dikangeni apa ndak mikir nanti, itu ndak jadi pertimbangan. Kalau jadi pertimbangan berarti bukan orang baik. Orang baik itu ya pertimbangannya baik buruk. Ini baik ndak? Ini buruk enggak? Bukan kalau saya melakukan ini dapat apa, untung apa, efeknya apa, itu enggak jadi pertimbangan. Jadi kalau kamu tanya saya menyesal apa enggak? Enggak. Karena itu enggak jadi pertimbanganku.
Kalau kemudian gara-gara melakukan itu terus aku dieksekusi, ya monggo saja, tapi saya puas, wong saya sudah milih kebaikan. Jadi ini jawabannya Sokrates. Nah, kata dia begini kemudian. Baik dalam perang maupun hukum, tidak boleh ada orang yang menggunakan segala cara untuk menghindari kematian. Yang sulit itu teman-temanku bukan menghindari kematian, tetapi menghindari ketidakbenaran. Karena ia berjalan lebih cepat daripada kematian. Menghindari kematian itu manusiawi, tapi dia tidak boleh dilakukan dengan cara nabrak kebenaran dan kebaikan. Kadang-kadang memang kebenaran dan kebaikan itu beresiko. Jadi kalau itu nilai, itu hierarkinya di bawah kebenaran, kebaikan, ketuhanan. Jangan dinomorsatukan. Itu pesannya Sokrates begitu. Termasuk ya kalau dalam perang misalnya, atau dalam hukum, itu ya kan kematian itu ya mudah sekali kita temui. Demi apa? Sesuatu yang lebih tinggi. Perang misalnya ya mau tidak mau ketemu kematian demi kematian. Kalau tidak mau ketemu kematian ya jangan perang, atau perangnya ya main game saja. Kalau perang yang beneran ya ketemu kematian. Tapi kan ada kebenaran lebih tinggi dari itu yang diperjuangkan. Jangan jadi pengecut, meskipun kita juga tidak secara sengaja mencari kematian. Itu namanya bunuh diri. Tidak boleh ya, kematian itu efek saja, resiko ketika tidak bisa dihindari. Kalau memang harus mati ya mau gimana lagi. Tapi kata Sokrates, tidak akan aku menego kebenaran. Nah, terus dia kritik begini, ketakutan akan kematian adalah kebijaksanaan yang pura-pura, bukan kebijaksanaan sejati. Kepura-puraan mengetahui yang tidak diketahui, dan tidak seorang pun tahu apakah kematian yang dianggap oleh manusia dalam ketakutan mereka sebagai kemalangan terbesar, padahal mungkin kebaikan terbesar. Orang yang melakukan segala hal sampai hal-hal yang buruk dengan alasan biar tidak mati, takut akan kematian, kata Sokrates yaitu bijaksana, tapi bijaksana yang pura-pura. Kenapa? Kita tidak tahu loh di balik kematian itu seperti apa. Jangan-jangan dia kebaikan, tidak kemalangan. Kita tidak tahu cerita setelah kematian itu seperti apa. Makanya manusiawi orang menghindari kematian. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita bertemu resiko itu. Kata Sokrates, ya tidak usah gentar. Wong kita juga tidak tahu mana lebih enak hidup atau mati. Bahkan ada satu hadis yang saya ingat, Rasulullah itu pernah bersabda, nanti akhir zaman akan datang satu masa bahwa hidup di bawah bumi lebih baik daripada hidup di atas bumi. Maksudnya apa? Ada masa yang begitu kacaunya, begitu rusaknya, lebih selamat orang yang sudah mati duluan. Nah, nanti kan akhir-akhir zaman kan begitu, kiamat kan begitu. Mendekati kiamat itu situasinya bahwa lebih enak dulu mati duluan daripada ngalami kacau, rusak, chaosnya zaman menjelang kiamat. Ada fase-fase seperti ini. Nah, ini Sokrates mau bilang itu sebenarnya. Kamu itu loh mati-matian menghindari kematian itu loh. Apa kamu ngerti benar setelah mati itu seperti apa? Jangan-jangan kebahagiaan, jangan-jangan maunya itu sebenarnya. Makanya bukan kok terus mencari mati atau mati-matian menghindari kematian. Sudah, itu tidak usah jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbanganmu adalah kebaikan hidup dan kebenaran hidup saja. Biarlah itu urusannya Tuhan saja. Wong mati atau hidup kan jatah dari Tuhan. Sokrates ingin bilang begitu.
Nah, terus dia bilang begini, jika kalian membayangkan bahwa dengan membunuh orang engkau akan mencegah siapapun mencelamu saat engkau tidak hidup dengan cara yang benar, sebenarnya kalian tidak berpikir jernih. Ini lagi-lagi mengkritik orang-orang yang mengeksekusinya. Loh, kalau semua orang yang mengkritik kesalahanmu akan kamu bunuh, kamu basmi, sebenarnya kamu tidak jernih. Tidak jernihnya di mana? Yang pertama, kita itu manusia yang tidak sempurna. Pasti ada kurangnya, pasti ada kelirunya, pasti kadang-kadang meleset juga. Kalau kita basmi semua orang yang mengkritik, mencela kita, lo kapan terus kita jadi lebih baik? Jadi berarti kamu tidak jernih kalau dikritik orang kok terus marah, ingin bales, ingin menghancurkan yang mengkritik kamu. Yang kedua, justru orang-orang yang banyak mengkritikmu itu menguntungkanmu. Karena ya mungkin pernah saya bilang ya, kata Imam Ghazali, pembenci kita, musuh kita itu sebenarnya melakukan hal yang luar biasa untuk kita meskipun kita tidak bayar mereka. Apa? Menemukan kelemahan, kesalahan, kekurangan kita. Padahal menemukan kesalahan, kekurangan ini kan sesuatu yang berat. Kita saja sulit. Kita itu kan lebih suka melihat diri bagian baik atau bagian positif dari diri kita. Musuh kita yang tahu, wah temanku yang itu, wah apa orang kok baper, orang kok cerewet. Orang itu yang tahu kan teman kita. Orang yang benci kita, orang yang sayang kita tahu sih jelek kita, tapi kan dia diem saja. Aku memaklumimu karena sayang sama kita. Yang memuisi kita, yang bisa nyeplos ngomong jeleknya kita apa, itu kan jadi haters kita. Itu sebenarnya penting untuk kita. Dia membantu kita muhasabah meskipun kita tidak bayari mereka. Jadi itu kalau mikirnya jernih. Makanya disindir oleh Sokrates, kalau kalian ingin memusnahkan orang-orang yang mengkritikmu padahal hidupmu memang tidak bagus, ya kalian sebenarnya mikirnya tidak jernih. Justru hadirnya orang-orang ini membantumu refleksi, berpikir lebih jernih. Nah, ini kalimat menarik. Terakhir dia bilang begini, "Loh, saya itu prinsipnya adil. Bahkan saya pesan, besok putra-putraku kalau sudah dewasa, tuan-tuan, silahkan tuan-tuan hukum mereka dengan cara merendahkan mereka dengan cara yang sama seperti aku merendahkan kalian. Yaitu kapan mereka harus direndahkan? Saat mereka mendahulukan kekayaan atau apapun sebelum kebajikan. Dan ini tidak hanya untuk saya, untuk anak-anakku pun kalau besok mereka tidak mengutamakan kebenaran dan kebajikan, hinakan saja mereka sebagaimana aku sekarang menghinakan kalian. Karena memang orang-orang yang tidak mendahulukan kebajikan dan kebenaran itu orang-orang yang hina. Dan ini berlaku pada siapapun, termasuk pada anak-anakku." Nah, final statementnya ini. Terakhir dia bilang, yang tadi ngumpul-ngumpul di sekelilingnya, yang dalam persidangan di hadapan semua orang, dia bilang begini, "Sekarang saatnya untuk pergi. Aku yang mati dan kalian yang hidup. Namun siapa di antara kita pergi ke tempat yang lebih baik, tidak ada yang tahu, kecuali Tuhan sendiri. Jadi aku ke sana, kalian di sini. Mana yang lebih baik ya kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan." Jadi pledoinya diawali dari Tuhan, diakhiri dengan Tuhan. Ini mungkin kalau beliau Muslim mungkin sudah diakhiri demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terus wassalamualaikum. Nah, ini kalimat terakhirnya.
Sokrates dalam pledoinya. Setelah ini ya beliau tinggal menunggu eksekusinya, karena terus diputuskan final dihukum mati dengan cara meminum racun. Ada cerita menarik, kata-kata terakhir kepada sahabatnya. Jadi yang ada di dekat dia sebelum beliau dieksekusi itu muridnya, namanya Krito. Dia pesan pada Krito begini, mungkin bagi teman-teman tidak penting. Kalimatnya begini, wahai Krito, tolong nanti bantu saya ya. Kita masih punya utang seekor ayam pada Asklepius. Jadi ada temannya namanya Asklepius. Sokrates ini ingat, wah ini saya mau mati ini, tapi masih punya utang ayam pada Asklepius. Maka dia pesan pada Krito, tadi jangan lupa ya, nanti ayamku tolong dibayar ke. Nah itu mungkin kelihatannya sepele, tapi ya semacam kalau bahasa kita ya jangan lupa hak-hak Adam yang ada pada diri kita sebelum kita menghadap Allah. Hutang-hutang dan macam-macam ya harus dilunasi. Itu menghambat perjalanan menuju Tuhan. Makanya dia pesan, tolong kita masih punya utang seekor ayam. Baik, sudah jam 10. Satu lagi kalimat. Ini finalnya sebenarnya, don't be angry with me if I tell you the truth. Kata Sokrates, jangan marah padaku kalau aku bilang padamu kebenaran. Jadi eksekusinya Sokrates itu bukan karena dia salah, tapi karena orang marah dan tidak bisa menerima kebenaran. Maka sebenarnya pesan utamanya adalah ayo kita sadar, kebenaran itu kadang-kadang pahit, kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi kita harus siap menerimanya. Ada banyak data, ada banyak fakta hidup yang mungkin tidak kita inginkan, tapi betapapun tidak kita inginkan, yang hak tetaplah hak. Don't be angry with me, jangan marah padaku kalau aku menyampaikan kebenaran padamu. Kebenaran itu fitrah, sebagaimana manusia itu juga punya fitrah tidak ingin salah. Yang membuat marah apa? Ketika orang sadar bahwa aku salah, ternyata aku keliru, ternyata kebenarannya bukan sesuatu yang aku inginkan, berarti keinginanku keliru. Kenapa kesadaran bahwa aku salah, aku keliru ini menggelisahkan, membuat orang marah? Karena dalam diri kita ada fitrah kebenaran. Harusnya menanggapinya bukan dengan marah, tapi dengan kita terima kebenaran itu, sehingga jiwa kita bisa lebih tenang sekarang. Akuilah yang benar sebagai benar. Makanya kita diminta berdoa, arinal haqqo haqqo. Kadang-kadang kebenaran yang hak itu dalam diri kita tampil sebagai masalah, tidak sebagai hak, sehingga kita berat sekali menerimanya. Maka yuk siap menerima kebenaran apapun meskipun pahit. Ada orang yang tidak move on dari hak ini, karena begitu ada hak yang berbeda dia marah, dia tidak terima. Jadi bertahun-tahun dia kecewa, bertahun-tahun dia marah karena tidak bisa menerima fakta kebenaran. Baik, itu menurut saya di antara pesan-pesan utama yang dibawa oleh Sokrates dari Apologi.